Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan program, prosedur, dan teknik audit. Dengan dosen pengampu, Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di sini kami berdua orang. Yang pertama, Deena Sawia dengan NIM 1830403017 dan Febri Suci Suryani dengan NIM 1830403032. Adapun pembahasan kami kali ini, yang pertama yaitu tentang perikatan audit. Yang kedua, menilai bisnis klien. Yang ketiga, menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Kelima, yaitu program audit. Yang keenam, prosedur audit dan teknik audit yang terdiri dari teknik audit untuk bukti fisik, teknik audit untuk bukti dokumen, teknik audit untuk bukti analisis. Yuk, simak penjelasan selengkapnya. Perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa audit mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesional. Adapun tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah A. Melakukan komunikasi dengan auditor terlebih dahulu. B. Meminta keterangan pada pihak ketiga. C. Melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dari risiko luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi pemakaian laporan audit dan mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal di masa depan. Mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. 3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. A. Mengidentifikasi tim audit. Tim audit terdiri dari seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. B. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. 4. Yaitu menilai independensi. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus memastikan bahwa setiap profesional yang memiliki anggota tim auditnya diragukan. 5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Kecermatan dan keseksama penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. 6. Membuat surat perikatan. Adapun isi pokok surat perikatan audit tersebut yaitu A. Tujuan audit atas laporan keuangan. B. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. C. Lingkup audit. D. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. E. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bahwa kekeliruan dan kecurangan materi tidak akan terdeteksi. F. Pengaruh reproduksi laporan keuangan audit.
G. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan auditor dalam auditnya. H. Akses ke berbagai catatan dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. I. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Menilai bisnis klien. Seorang auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Adapun yang dinilai, yang pertama yaitu industri dan lingkungan eksternal. Terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal, yaitu A. Risiko terkait industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien, dan audit yang dapat diterima dan dapat mempengaruhi auditor untuk menolak kontrak kerja dalam industri-industri yang lebih berisiko, misalnya industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. B. Beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Kepahaman atas risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya dengan klien. C. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 2. Operasi dan proses bisnis. A. Mengunjungi pabrik dan kantor. Mengunjungi pabrik dan kantor secara langsung maka akan memberikan kesempatan pada auditor untuk mengamati kegiatan operasi secara langsung dan untuk menemui pegawai-pegawai kunci. Dengan begitu, maka auditor dapat menilai keamanan fisik terhadap aset klien dan menginterpretasikan data akuntansi yang terkait dengan aset tersebut, misalnya persediaan dalam proses dan peralatan pabrik. B. Identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sangat penting bagi auditor, karena prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan transaksi semacam itu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan jika dinilai signifikan. Pihak istimewa didefinisikan dalam PSA 34 sebagai perusahaan terafiliasi pemilik utama atas perusahaan klien atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien di mana satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi yang lainnya. 3. Manajemen dan tata kelola perusahaan. A. Akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan. Akta pendirian perusahaan yang diberikan oleh pemerintah di daerah di mana perusahaan tersebut didirikan dan merupakan dokumen legal yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah. B. Kode etik. Perusahaan seringkali mengomunikasikan nilai-nilai yang dianut serta standar etikanya melalui pernyataan, kebijakan, dan kode etik. C. Notulensi rapat. Notulensi rapat perusahaan merupakan catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Notulensi rapat tersebut termasuk pengesahan-pengesahan penting dan ikhtisar topik-topik penting pada rapat-rapat tersebut, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham. Pengesahan umum dalam notulensi termasuk kompetensi bagi para direktur, kontrak dan persetujuan baru, pembelian aset tetap, pinjaman, dan pembayaran dividen. 4. Tujuan dan strategi klien. Untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan sebuah strategi. Auditor harus memahami tujuan klien dengan hal-hal berikut. A. Keandalan laporan keuangan. B. Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. C. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan. 5. Pengukuran kinerja. Sistem pengukuran
dan kinerja klien, termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam pengukuran setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Indikator-indikator tersebut lebih dari sekedar angka-angka dalam laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih yang dimasukkan dalam pengukuran-pengukuran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Standar Audit 300 Perencanaan suatu audit laporan keuangan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten, merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan audit yang baik mempunyai beberapa manfaat, antara lain membantu auditor untuk memberikan perhatian yang tepat antara area penting dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Begitu juga menurut AICPA Auditing Standards yang berbunyi auditor harus merencanakan pekerjaan auditnya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebaik-baiknya. Prosedur yang dapat dipertimbangkan auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satu usaha dan diskusi dengan staf lain di kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedurnya meliputi 1. Mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, LK, dan laporan audit tahun lalu. 2. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit. 3. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan tentang pengembangan bisnis. 4. Membaca laporan keuangan interim yang diterima tahun berjalan. 5. Membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris, atau komite audit. 6. Mempertimbangkan dampak yang diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan IAI, terutama yang baru. 7. Mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. 8. Menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor intern. 9. Membuat jadwal pekerjaan audit. 10. Menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. 11. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan, sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Auditor harus menyusun audit plan segera setelah engagement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan mencakup: pertama, hal-hal mengenai klien. A. Bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. B. Status hukum perusahaan. C. Accounting policy atau kebijakan accounting. Satu, yaitu buku-buku yang digunakan, buku penjualan, pembelian, kas, dan lain-lain. 2. Metode pembukuan, manual, komputer, atau mesin pembukuan. 3. Komentar mengenai pembukuan secara umum. D. Laporan posisi keuangan komparatif dan perbandingan penjualan, laba rugi tahun lalu dan sekarang. E. Klien kontak, nama dari orang yang sering dihubungi auditor. F. Accounting, auditor, dan tax problem. 1. Accounting problem, misalnya perubahan metode pencatatan, revaluasi, dan metode penyusutan. 2. Auditing problem, misalnya hasil konfirmasi tahun lalu tidak memuaskan, perubahan accounting policy. 3. Tax problem,
Misalnya, masalah restitusi adanya 2 pembukuan dalam perusahaan. 2. Hal-hal yang mempengaruhi klien bisa dapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar. 3. Rencana kerja auditor. Hal-hal penting antara lain A. Staffing, B. Waktu pemeriksaan, C. Jenis jasa yang diberikan. Adapun hal-hal tambahannya, A. Bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien, B. Time schedule. Baiklah, selanjutnya D. Prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. 1. Pengertian prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit yang terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis dapat berarti mengevaluasi terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur ini juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi dan hubungan interdeplikasi yang tidak konsisten dengan informasi yang telah relevan, atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis prosedur analitis yang terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data prode sama yang sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya bagian E, yaitu program audit. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian program audit. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan. Dalam survei pendahuluan, auditor internal mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Dalam pekerjaan lapangan, mereka mengumpulkan bahan bukti tentang efektivitas sistem kontrol, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak perusahaan. Sedangkan tujuan program audit ini yaitu merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkahnya yaitu terdapat 2 langkah. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan bukti audit. Yang kedua, untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Selanjutnya bagian F, prosedur audit dan teknik audit. Pertama kita masuk yaitu pengertian prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan. Yang kedua yaitu teknik audit. Teknik audit adalah cara yang dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti. Berikut adalah teknik yang umum digunakan oleh auditor. Yang pertama, analisis atau observasi. Yang kedua, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, dan inspeksi. Selanjutnya, teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk pengujian fisik. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan.
adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang kedua, inventarisasi atau opname adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya dan membandingkan dengan saldo menurut buku. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Yang ketiga yaitu inspeksi, adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim, pula disebut on-the-spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Yang ketiga, teknik audit untuk bukti analisis. Analisis memecahkan atau mengurangi data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting tersembunyi analis. Terdapat beberapa di antaranya. Yang pertama, analisis rasio biasanya dilakukan atas laporan keuangan. Yang kedua, analisis statistik berfungsi untuk perhitungan statistik melihat rata-rata, kecenderungan maupun kesimpulan lainnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi, merupakan cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh baik bukti intern maupun ekstern. Yang selanjutnya, bagian teknik audit itu investigasi, adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Tujuannya yaitu memastikan apakah indikasi yang diperoleh dari teknik audit itu dengan yang lainnya dilakukan memang benar terjadi. Selanjutnya itu pembandingan, yaitu membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja lainnya atas hal sama dan periode yang sama atau hal yang sama dengan periode yang berbeda. Kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik audit yang kedua yaitu teknik audit untuk bukti dokumen. Teknik audit yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah yang pertama, verifikasi, merupakan pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Yang kedua itu cek, adalah menguji kebenaran atau keberadaan suatu dengan teliti. Yang ketiga yaitu dengan cara uji atau tes. Uji atau tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal secara esensiasi atau penting. Yang keempat yaitu voting, adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Voting dilakukan terhadap data yang disediakan audit. Tujuan teknik voting adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Yang kelima yaitu vouching, adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung. Yang keenam yaitu tracing atau telusur, adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menurut kepenyajian dalam suatu dokumen. Yang ketujuh yaitu scanning, adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan tepat, tetapi menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Contohnya scanning terhadap pengeluaran kas yang lebih besar dari 10 juta. Yang kedelapan yaitu rekonsiliasi, yaitu mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dan bagian yang berbeda. Oke, baiklah, itulah penampilan kelompok 6
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.